Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya? Coba sekarang dipraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Lagunya adalah sebagai berikut. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan panduan gambar seperti berikut. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Ajung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Untuk dapat menari dengan baik, kalian perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama adalah makanan pokok. Misalnya adalah nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Berikutnya adalah lauk pauk, misalnya adalah daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Berikutnya adalah sayur-sayuran, misalnya adalah kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, buah-buahan, misalnya adalah jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Sedangkan yang terakhir adalah susu, misalnya adalah susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Makanan yang mengandung protein. Protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya adalah ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, misalnya adalah sayuran, tempe, tahu, dan jamur. Makanan yang mengandung vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan, tetapi ada kalanya juga terdapat pada hewan. Macam-macam vitamin, yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Bahan makanan yang mengandung vitamin A, seperti pada gambar. Kemudian bahan makanan yang mengandung vitamin B, seperti pada gambar. Makanan yang mengandung vitamin C adalah seperti yang ada pada gambar. Makanan yang mengandung vitamin D, bahan makanan yang mengandung vitamin E, dan terakhir bahan makanan yang mengandung vitamin K. Berikutnya adalah makanan yang mengandung mineral, seperti tampak pada gambar. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Begitu banyaknya bahan makanan yang baik bagi kesehatan kita, maka jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan.
Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Mari kita amati dan bahas gambar makanan berikut. Kemudian kita beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya kita makan sesekali atau bahkan dihindari. Gambar yang pertama, yaitu buah-buahan. Kita beri tanda centang, karena buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari, karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh sehari-hari. Berikutnya adalah permen. Kita beri tanda silang, karena permen sebaiknya disantap sesekali, karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Gambar yang ketiga adalah es krim. Kita beri tanda silang, karena es krim sebaiknya disantap sesekali, karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Gambar berikutnya adalah coklat. Juga kita beri tanda silang, karena coklat sebaiknya disantap sesekali, karena seperti tadi, kandungan gula yang tinggi itu tidak baik untuk kesehatan kita jika disantap setiap hari. Gambar berikutnya adalah susu. Kita beri tanda centang, karena susu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung protein dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh sehari-hari. Selanjutnya, gambar yang terakhir adalah gambar lauk pauk. Kita beri tanda centang. Lauk pauk, ikan dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh sehari-hari. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah yang ada di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan dalam masa panen. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Mari kita bahas. Dalam 1 kali panen 3.400. Kalau 2 kali panen, maka 3.400 ditambah 3.400. Kita buat menjadi penjumlahan bersusun. Kita kerjakan dari sebelah kanan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 4 ditambah 4 sama dengan 8, dan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sehingga hasilnya adalah 6.800 buah. Soal berikutnya, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang yang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Mari kita bahas. Keranjang pertama 1.750 buah dan keranjang kedua berisi 1.850. Maka 1.750 ditambah 1.850. Kita buat menjadi penjumlahan bersusun. Kita kerjakan dari sebelah kanan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 5 ditambah 5 sama dengan 10, terdiri dari 2 angka yaitu 1 dan 0. 0 kita letakkan di bawah dan 1 kita letakkan di atas. 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16, terdiri dari 2 angka yaitu 1 dan 6. 6 kita letakkan di bawah dan 1 kita letakkan di atas. Selanjutnya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3.600 buah. Selanjutnya,
Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk yang pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk yang kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Kita bahas bersama-sama. Truk yang pertama memuat 1.200 buah dan truk yang kedua memuat 1.800 buah, sehingga 1.200 ditambah 1.800 kita buat menjadi penjumlahan bersusun. Kita kerjakan dari sebelah kanan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 8 sama dengan 10, terdiri dari 2 angka, yaitu angka 1 dan 0. 0 kita letakkan di bawah dan 1 kita letakkan di atas. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3.000 buah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.